menjadi anak remaja atau anak muda itu sangat tidak mudah. Ya, karena kejepit, ya. Anak-anak bukan, orang dewasa juga bukan gitu ya. Jadi banyak anak muda yang bergumul di masa usia remaja, ya. Ada yang akhirnya bisa melewati dan mengatasi semuanya, ada yang babak belur, hancur lebur di tengah masa-masa seperti itu. Nah, itu alasannya kenapa saya ada di sini, untuk memberi kekuatan pengharapan kepada kita bahwa sekalipun masa remaja kita itu sulit, ya, tidak mudah dan tidak gampang, tetapi bersama Yesus kita akan diberi kekuatan dan jalan keluar. Nah, saudaraku, fakta bahwa bullying dan haters ini begitu berdampak bagi kehidupan seseorang itu sudah banyak sekali terjadi kalau kita baca di media sosial, di berita-berita yang kita baca di internet ataupun di televisi. Begitu banyak sekali peristiwa orang-orang yang dikalahkan atau dihancurkan, dibuat babak belur oleh yang namanya bullying, ya, dan juga haters, ya, di media sosial, ya. Nah, salah satu korbannya yang ingin saya sharekan di sini itu adalah artis Korea yang bernama Sulli, ya. Nama ngetrennya itu Sulli. Nama aslinya itu adalah Cho Jirin, ya. Dia adalah mantan personal girl band FX, ya, atau F10, ya. Kemudian dia juga adalah pemeran drama Korea yang berjudul Hotel del Luna, ya. Tetapi berita tahun lalu bulan Oktober mengatakan bahwa Sulli atau Cho Jirin ini tewas bunuh diri, ya. Dan ketika diselidiki ternyata dia akhirnya mengakhiri hidupnya karena dibully sekitar 4 tahun sejak dia berusia 20 tahun sampai 24 tahun. Sekitar 4 tahun dia mengalami bullying yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidupnya. Dan pada akhirnya dia nggak tahan lagi, kemudian dia mengakhiri hidupnya pada usia 24. Ya, sangat tragis, ya, terkenal, mungkin juga banyak fans, banyak uang, sudah mencapai apa yang mungkin selama ini diimpikan, tetapi berakhir dengan tragis hanya karena tidak mampu mengatasi yang namanya bullying atau komentar-komentar haters di media sosial yang begitu menyakitkan. Nah, ketika diselidiki ternyata macam-macam, banyak sekali, ya, komentar-komentar haters atau ya fansnya atau hatersnya lah, ya, di media sosial yang ternyata membuat dia terpuruk sampai dia mengakhiri hidupnya. Ada yang berkata bahwa kamu itu kurus, datar, jelek, ya, kemudian semakin jelek sampai mataku sakit, kata si haters ini, ya. Kemudian kamu terlahir kotor. Kemudian bahkan dikatakan bahwa seharusnya kamu meninggal lebih awal, ya. Kemudian juga di si artis Korea yang bernama Sulli yang mati bunuh diri ini juga dikatakan bahwa ibu kamu bercerai 3 kali, bahkan adik cowokmu itu juga bukan adik kandung kamu. Bahkan maaf kata yang mungkin paling menyakitkan, dia dibilang seorang pelacur, ya, si Sulli. Ya, jadi haters, ya, begitu banyak menerjang dia di media sosial, dan juga kata-kata bullying daripada orang-orang haters ini, yang gak tahan lagi, kemudian di usia 24 dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya. Sangat tragis artis Korea ini yang bernama Sulli, ya. Tahun lalu bulan Oktober dia tewas bunuh diri hanya karena bullying dan juga kata-kata haters yang begitu tajam, yang melukai dan menghancurkan dia. Jadi tidak main-main, ya, masalah bullying atau komentar-komentar haters ini begitu mempengaruhi seseorang. Apalagi seseorang itu dalam usia remaja, ya, yang tadi saya katakan bahwa anak-anak sudah tidak lagi, sudah nggak lagi, tapi dewasa belum sampai juga, jadi kejepit di tengah, ya. Dalam sedang mencari identitas diri, ternyata dia menerima kata-kata yang begitu banyak menghujani dia. Kalau seseorang tidak tahan, ya, bisa dikalahkan, ya,
dihancurkan oleh bullying atau haters ini. Nah, itu sebabnya saya di sini untuk bagikan ini kepada kita, ya, saudara sekalian. Ya. Nah, bullying atau haters ini sering menyerang dua sisi dari kehidupan kita atau kehidupan seseorang. Yaitu yang pertama itu adalah sisi fisik. Ya, kayak tadi si Suli, dia dibilang kurus, datar, jelek, ya, bahkan bawa nama keluarga, ya. Nah, jadi mereka menyerang fisik, ya. Mungkin kita dibilang kurus, ya. Kemudian mungkin dibilang kayak, kalau kurus dibilang kayak tiang listrik, ya. Kalau gemuk dibilang mungkin kayak ikan buntal atau gajah bengkak, ya, atau gentong lah, macam-macam, ya. Anak remaja menghadapi pergaulan remaja itu tidak mudah, ya, menghadapi banyak tantangan, ya. Kemudian kalau kulitnya kuning dibilang apa? Sawo matang, kalau agak gelap dibilang sawo busuk, ya. Hidung mancung ke dalam, ya, sering juga jadi bulian. Jadi fisik kita itu diserang habis-habisan, padahal kita tidak memilih fisik ini, ya, Tuhan yang berikan, ya. Tetapi karena banyaknya kata-kata yang begitu luar biasa, maka kalau orang tidak punya gambar diri yang benar, bisa dihancurkan oleh haters atau bullying ini, ya. Atau juga ada yang mungkin karena satu lain faktor dia jadi tomboy atau feminim, itu bisa lebih dahsyat lagi bullying yang mengenai kepada dia, ya, saudaraku. Jadi fisik yang diserang. Kemudian yang kedua yang diserang itu juga adalah mental atau psikis, ya. Bisa dibilang goblok, bodoh, anak sial, anak tidak berguna, anak pungut, idiot, anak haram. Waduh, mengerikan, ya. Kemudian bisa juga ditambah dengan kata-kata binatang, caci makian, ya. Belum lagi kalau bawa-bawa keluarga, bapak kita lah dibawa, ibu kita dibawa, nenek kita lah yang nggak tahu apa-apa dibawa, rasis, ya. Waduh, ya. Jadi masalah bullying ini tidak mudah, ya. Sampai si Suli tadi, artis Korea yang udah terkenal pun nggak tahan dan akhirnya mengakhiri hidupnya karena nama keluarga dia juga dibawa, ya. Dikatakan bahwa kalau ibu kamu sudah 3 kali menikah, adik kamu yang cowok itu bukan adik kandung kamu. Waduh, mengerikan, ya. Bawa keluarga. Jadi mentalnya itu diserang, saudaraku, ya. Kadang-kadang juga diperlakukan dengan mungkin dikelilingi, ditertawakan rame-rame di depan umum, dihina, mungkin sambil dipukulin, diludahin, diremehkan, direndahkan, dianiaya, saudaraku, ya. Itu kalau fisik langsung, ya. Tapi sekarang dengan media sosial tuh main kata-kata, ya. Jelek kamu, wah, macam-macam, ya. Haters kalau udah komen tuh mengerikan, saudaraku, ya. Jadi di zaman yang kita serba online, media sosial ini, kita harus punya daya tahan yang kuat menghadapi bullying, haters, baik yang fisik langsung, yang menyerang fisik maupun mental kita, lewat langsung ataupun lewat kata-kata, ya, saudaraku. Nah, kita ke Alkitab. Apakah di Alkitab itu ada peristiwa bullying dan siapa yang pernah menjadi korbannya? Nah, saudaraku, di Alkitab itu ada peristiwa bullying, ya, dan juga haters. Dan pribadi yang mengalami bullying itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus itu banyak hatersnya, ya. Kapan Yesus itu dibully? Di dalam Matius pasal 27, ya, Yesus itu dibully, ya. Dalam Matius pasal 27, ya, ayat 27 sampai 31, ya. Nggak banyak ayatnya, saya coba bacakan. Di situ dikatakan bahwa kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Jadi Yesus itu dikelilingi oleh prajurit-prajurit. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menanggalkan pakaian Yesus. Bullying mulai terjadi, ya. Kemudian dan mengenakan jubah ungu, pakaikan jubah yang lain sebagai bentuk penghinaan kepada Yesus pada waktu itu. Ya, belum cukup sampai di situ lagi, dikatakan bahwa mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ya kan, Yesus ngaku-ngaku waktu itu, ya, dianggap mengaku-ngaku bahwa dia adalah raja
dia adalah Tuhan, maka dikasihlah mahkota. Tapi mahkotanya itu ngolok-ngolok dari duri, bentuk penghinaan bukan penghormatan, saudaraku. Ya. Kemudian lalu mereka memberikan dia sebatang buluh. Buluh itu bambu ya, bambu di tangan kanannya. Sebagai, kalau raja itu kan ada mahkota, ada tongkat kerajaannya. Jadi mahkotanya duri, tongkatnya bambu, penghinaan, bullying ya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Ya, serdadu-serdadu itu mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Tapi dalam nada hinaan, dengan pakaian yang sudah ditanggalkan, mahkota duri, tongkat bambu. Jadi Yesus pernah dibully. Belum cukup lagi sampai di situ. Berikutnya dikatakan bahwa mereka meludahinya. Mereka meludahi Yesus, lalu mengambil bambu itu tadi dan memukulkannya ke kepala Yesus. Jadi Yesus adalah orang pertama ya di perjanjian baru yang mengalami bullying. Luar biasa. Ditanggalkan pakaiannya, dihina, ditertawakan, dikasih mahkota duri, dipegang bambu, diludahin. Ya, kemudian mereka mengolok-olok dia, menghina dia, bahkan memukul dia dengan bambu yang dipegangnya. Bayangkan ya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu yang tadi ungu, ditanggalkan lagi daripadanya, dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Lengkaplah sudah bullying yang terjadi pada Yesus. Jadi Yesus itu adalah pada waktu itu tanda kutip korban bullying ya. Dan dia juga sekaligus adalah pengharapan dan jawaban bagi anak-anak muda, generasi muda yang mungkin pernah menjadi korban bullying, yang mengalami bullying, atau mungkin anak-anak kita atau teman, ya perlu kita kuatkan dan teguhkan mereka ya. Kemudian Yesus juga punya haters, orang-orang yang membenci dia, padahal Yesus tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah merampok, mencuri, merugikan orang lain, tidak pernah. Tetapi hatersnya itu banyak sekali ya. Saya sebutkan beberapa di sini ya. Haters yang pertama, bahkan waktu Yesus masih bayi, di bawah 3 tahun ya, yaitu Herodes. Herodes waktu dengar bahwa ada seorang anak yang baru lahir dan dia akan disebut raja segala raja, wah dia sangat merasa terganggu. Kemudian dia perintahkan supaya semua bayi yang lahir pada waktu itu, bayi laki-laki khususnya di bawah 2 tahun, harus dibunuh. Jadi waktu Yesus lahir, sudah ada hatersnya, yaitu Herodes. Herodes perintahkan semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun musnahkan, binasakan, bunuh. Terjadi pembantaian yang luar biasa pada waktu itu. Ya, kemudian setelah Yesus beranjak menjadi dewasa dan mulai mengambil tugas pelayanan sebagaimana dia harus lakukan, maka haters yang berikut itu adalah orang Farisi, yaitu orang-orang yang menganggap diri mereka beragama dan saleh. Itu juga yang membenci Yesus, memprovokasi orang-orang supaya jangan percaya kepada Yesus ya. Kemudian haters yang ketiga itu adalah ahli Taurat, para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat kepada orang Yahudi. Mereka jugalah yang memojokkan Yesus, yang menyerang Yesus, mencoba Yesus berkali-kali, yang hendak melempar Yesus, macam-macam ya hatersnya ya, yaitu ahli Taurat. Kemudian yang berikut lagi, orang Saduki, juga hatersnya Yesus. Ya, orang Saduki adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam ibadah yang dilakukan di bait suci. Jadi mereka adalah petugas-petugas di bait suci. Bayangkan, bukan orang main-main. Petugas di bait suci, ahli kitab, ahli Taurat, seorang raja, orang Farisi. Hatersnya Yesus itu nggak main-main. Orang-orang yang punya posisi yang luar biasa. Ya, belum cukup lagi di situ ya, saudaraku. Suatu saat dalam Markus pasal 3:21, waktu kaum keluarga saudara-saudara Yesus ya, jadi setelah Yesus lahir itu kan Maria dan Yusuf melanjutkan pernikahannya, lahir anak-anak yang lain, saudara-saudara kandung Yesus ya pada waktu itu. Jadi waktu mereka mendengar kabar tentang Yesus, mereka mau datang menjemput Yesus karena banyak orang mengabarkan bahwa Yesus itu sudah gila, tidak waras lagi. Akhirnya keluarganya cepat-cepat datang, dikirain benar datang menjemput. Bayangkan,
ya, dibilang gila. Ya. Kemudian ayat 22, Markus 3 21 sekarang 22. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan setan. Jadi udah digosipkan atau disebar berita hoax bahwa Yesus gila. Berikutnya dibilang Yesus kerasukan setan. Wah, luar biasa haters ya. Begitu ya, jadi Yesus banyak hatersnya, padahal dia melakukan kebenaran, tidak pernah merugikan orang lain. Dia datang bahkan untuk menyelamatkan, tapi banyak sekali hatersnya dari raja, ahli kitab, ahli Taurat, orang-orang pelayan ibadah. Saudaraku, ya, kemudian juga hoax beredar bahwa dia gila, dia kerasukan setan. Ya, jadi tentunya Yesus sangat paham dan mengerti kondisi saudara sekalian, anak-anak muda yang mungkin pernah mengalami bullying atau diserang atau punya teman yang mengalami bullying. Ya, saudara bisa kuatkan bahwa Yesus saja pernah mengalami hal itu. Nah, berarti kita harus belajar dari Yesus. Apa tipsnya sampai Yesus bisa menang terhadap bullying, saudaraku? Ya, hari ini saya ingin bagikan kepada kita, Yesus bisa menang terhadap bullying dan haters karena Yesus punya 3 S atau 3 strong. Ya, yang pertama itu adalah Yesus punya strong love and forgiveness. Jadi Yesus itu punya kasih yang begitu kuat dan pengampunan yang begitu kuat, sehingga dia tidak dikalahkan oleh bullying yang dia alami tadi, tetapi dia bisa menanggulanginya. Ya, apa kata Yesus waktu di kayu salib setelah dia mengalami semua perjalanan penolakan dari haters dan juga bullying dialami menjelang penyaliban? Di atas kayu salib, Yesus tidak mengungkapkan umpatan makian, caci maki, dendam, tapi dalam tangan yang terentang, tangan dipaku, dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi itulah strong love, S yang pertama, untuk menanggulangi bullying atau haters yang gak suka sama kita. Satu-satunya untuk mengalahkannya adalah mendoakan mereka, mengampuni mereka, mendoakan mereka seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal waktu itu tidak ada satu orang pun yang datang minta maaf, bersujud di depan kaki salib dan berkata, ampuni aku hilaf. Tidak ada satupun. Tapi Yesus memutuskan untuk mengasihi, mengampuni setiap orang yang sudah membuli dia pada waktu itu. Ya, jadi ini adalah tips pertama, harus punya strong love and forgiveness supaya bisa menang terhadap bullying. S yang kedua atau strong yang kedua itu adalah harus punya strong identity. Ya, Yesus itu menanggulangi itu semua karena dia punya identitas yang jelas. Dia tahu persis siapa dirinya, jadi orang mau ngomong apa tuh nggak ngaruh. Dia tahu dia dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Dia tahu persis misinya di dunia ini, tujuan hidupnya itu jelas. Jadi dia nggak termakan, tidak terpengaruh dengan bullying dilakukan kepada dia. Haters yang berkata apapun kepada dia nggak ngaruh, karena dia punya strong identity, identitasnya jelas. Dia tahu siapa dirinya di hadapan Bapa. Dia tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini, sehingga omongan orang negatif apapun nggak ngaruh, tidak menghentikan dia, tidak mengalahkan dia, karena dia punya strong identity. Jadi anak muda itu harus punya strong identity. Siapa engkau? Ya, harus mengenal dirimu di hadapan Tuhan, ya, dan mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Siapa kita sebenarnya? Ya, haleluya. Jadi kita harus punya strong identity. Ibarat kayak emas. Ya, emas itu identitasnya strong banget, kuat banget. Mau dilempar ke sampah, emas ya tetap emas. Mau diludahin emas itu, ya, dibuang, dia tetap emas. Mungkin bentuknya bisa berubah, tetapi nilai keemasannya itu tidak akan pernah berkurang. Karena dia punya strong identity, emas itu. Nah, jadi kalau anak-anak muda tahu punya strong identity, nggak masalah orang mau ngomong apa, mau punya haters, mau komen apa kek, nggak masalah, karena kita tahu
identitas kita di hadapan Tuhan, siapa diri kita di hadapan Tuhan, siapa Tuhan dalam kita, siapa Bapa yang kita percaya, ya. Haleluya, ya. Haleluya. Kemudian kita harus, untuk membangun strong identity ini, ya kita harus sadar bahwa ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita pilih, melainkan itu pemberian Tuhan. Ya, contoh misalnya orang tua. Kalau ada yang menghina orang tua kita, jangan merasa minder dengan keberadaan orang tua kita. Karena orang tua itu kita nggak pilih, diberikan oleh Tuhan. Mau kaya atau maaf kata mungkin sederhana kah, mau ganteng kah, cantik atau tidak, itu pemberian Tuhan. Itulah orang tua terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengasihi mereka, menghargai dan menghormati mereka. Itu kita nggak bisa milih, ya. Jadi orang kalau mau ngomong apa itu percuma, karena itu Tuhan yang berikan, ya. Kemudian apalagi yang kita tidak bisa pilih? Suku. Kita juga tidak bisa milih suku, ya. Kalau bisa milih mungkin kita pilih sukunya yang luar negeri, Eropa, Amerika, ya. Biar makan keju, biar tinggi, tampan, mata biru, ya. Ya. Tapi kita nggak bisa milih suku, nggak bisa milih bentuk fisik juga. Kalau udah semampai semeter tak sampai, apa boleh buat, ya. Bersyukur aja, itu anugerah Tuhan. Saudaraku, ada maksud Tuhan dalam bentuk fisik yang Tuhan berikan. Warna kulit, ya juga nggak bisa milih, emang udah dicap begitu dari sononya. Ya disyukuri aja. Begitu juga dengan jenis kelamin, terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, itu juga Tuhan yang tentukan, bukan kehendak ayah dan ibu kita. Tapi Tuhan yang menghendaki kita terlahir sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Nah, ini harus jelas. Kalau kita punya identitas yang jelas seperti Yesus, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Mau omongan yang sepahit, senegatif apapun, tidak ngaruh. Itulah rahasia dari Yesus, ya saudaraku. Haleluya. Ya, masih dari poin 2 ini, ya, Yesus tahu persis identitasnya. Ya, waktu di tempat Pilatus, ya, Pilatus mulai bujuk dia dan bilang, coba kamu ceritalah sama saya. Kamu tahu nggak saya bisa lepaskan kamu loh, karena saya punya kekuasaan. Tapi apa kata Yesus? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Jadi Yesus tahu persis dalam keadaan udah diborgol, sebentar lagi mau dicambuk, ada orang nawarkan diri menolong dia. Tetapi karena identitasnya jelas, tujuan hidupnya jelas, dia bilang kamu juga nggak ada kuasa. Kuasa yang kamu punya itu dari atas. Luar biasa, ya. Kemudian Matius 3:17. Waktu Yesus baru keluar dari air, dibaptis, ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa menyatakan identitas dia dengan jelas. Kamu anakku, aku berkenan kepadamu. Whatever yang dibuat orang, apapun yang dibuat, dikatakan orang, tidak ngaruh. Kamu anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Jadi statusnya jelas, identitasnya jelas, pengenalan dirinya jelas, siapa bapaknya juga jelas, ya, sehingga dia nggak perlu khawatir dengan bullying yang terjadi, ya. Haleluya. Nah, kabar baiknya di dalam Yohanes 1:12, di situ mengatakan kita bisa seperti Yesus. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa, otoritas atau wewenang untuk menjadi anak-anaknya seperti Yesus, ya. Kemudian dalam Roma 8 ayat 15 dan 17 dikatakan bahwa kamu tidak, sejak kita percaya Yesus, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Setiap orang yang percaya, ya, tidak menerima roh perbudakan, melainkan menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, jadi status kita jelas. Waktu kita terima Yesus, kita diangkat menjadi anaknya. Ya, diberi kuasa menjadi anak raja di atas segala raja, anak Allah. Ya, otomatis Allah menjadi Bapa kita, dan karena kita anak, maka kita adalah ahli waris, berhak untuk semua janji yang diucapkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan. Wow, kita dapat privilege, kehormatan yang luar biasa. Itulah identitas kita. Maka orang mau ngomong apa, no problem. Kita nggak perlu ditaklukkan oleh bullying atau haters, karena kita punya strong
identity. Ya, lalu apalagi di dalam Yeremia 29 ayat 11? Ya. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan. Orang mau bilang kamu goblok kah, anak sial kah, anak pungut kah, apalah terserah. Orang dia punya mulut ya. Yang penting identitas kita jelas, masa depan kita jelas di dalam Tuhan ya. Haleluya. Jadi harus punya strong love and forgiveness, strong identity itu harus dibangun ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah harus punya strong prinsip. Nah, prinsip yang kuat ya. Kenapa orang gampang dibelokkan, orang ngomong ini ngikut ya. Mudah kayak apa ya, lembut ya, bisa dibelok-belokkan, bisa dipatahkan ya, karena nggak punya prinsip, mudah dibawa angin. Orang ngomong ini dia ikut ya. Orang bilang jelek, aduh aku jelek. Orang bilang kamu baik, oh aku baik ya. Jadi tergantung omongan orang ya. Karena nggak punya prinsip, kita harus punya prinsip. Seperti apa? Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, itu anak-anak muda yang punya prinsip. Mereka diancam dengan gua singa, perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak pernah mengkompromikan prinsip. Mereka sangat kuat. Mereka Sadrak, Mesak, Abednego bahkan lebih memilih api ya daripada menyembah patung berhala, karena dia punya standar prinsip yang kuat. Orang yang punya prinsip yang kuat tidak mudah dibelokkan ya, tidak mudah dikalahkan oleh bullying, oleh haters, oleh omongan orang ya. Daniel itu hatersnya banyak sekali di istana ya. Mereka yang menghasut raja supaya buat peraturan menyembah berhala ya. Kalau tidak menyembah, lempar ke gua singa ya. Hatersnya Sadrak, Mesak, Abednego juga banyak. Mereka lah yang memprovokasi raja buat patung sembah, siapa yang tidak sembah lemparkan ke api. Tetapi karena punya prinsip yang kuat, mereka justru mengalahkan haters itu dengan cara Tuhan. Bahkan mereka melihat mujizat yang luar biasa. Bahkan mereka mengubahkan sebuah bangsa, sebuah kerajaan. Luar biasa, itu doa saya bagi kita semua, saudaraku, yang menonton sore hari ini atau yang akan menonton setelah diupload ulang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bagi saudara yang punya teman yang punya pengalaman bullying, bagikan ini kepada dia supaya dikuatkan. Atau bagi saudara yang belum pernah mengundang Yesus dalam hati, sehingga identitas saudara belum jelas di dalam Tuhan, mari ikuti doa saya dan bersuara, katakan bersama saya. Tuhan Yesus, pada sore hari ini, saya membuka pintu hati saya, mengundang Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hidupku, pimpinlah hidupku, jadilah identitasku, jadilah Allahku, Rajaku, Tuhanku, Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan aku dengan darah-Mu, lepaskan aku dari segala dosa, basuh bersihkan aku dengan kuasa darah-Mu yang mengalir di kayu salib. Terima kasih untuk salib-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu yang menjadi jaminan pengampunan dosa dan hidup kekal di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, aku kini anak-Mu, aku diberi kuasa otoritas untuk menjadi anak-Mu, Engkau Bapakku, dan aku menjadi ahli waris-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang kedua, bagi saudara yang pernah mengalami bullying atau punya teman, mari kita doakan sama-sama. Tuhan Yesus, aku juga berdoa bagi saudara-saudaraku yang sedang menonton atau yang akan menonton yang pernah mengalami bullying, atau yang punya saudara, teman, anak yang pernah mengalami bullying. Kami berdoa mempraktekkan 3S ini, yaitu strong love and forgiveness. Kami berdoa mengampuni mereka yang membuli, haters, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan aku berdoa supaya kami punya identitas yang jelas di dalam Tuhan Yesus sejak kami percaya Yesus, sehingga apapun kata orang itu tidak membelokkan kami. Dan aku berdoa juga supaya kami punya prinsip firman yang kuat, sehingga kami juga tidak mudah dibelokkan oleh apapun yang terjadi di sekeliling kami. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini, untuk saudara-saudaraku yang sudah meluangkan waktu untuk menonton atau yang akan menonton kembali setelah diupload. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama katakan amin.